Tadi telah disampaikan oleh Pak Witaryanto bahwa memang kondisi saat ini dengan kita adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ini banyak dinamika yang dilakukan oleh desa di dalam rangka mengeksplor atas potensi dan kekayaan yang dia miliki. Paling tidak saya ingin katakan pada kesempatan ini desa itu dengan adanya Undang-Undang 6 tadi memperoleh dua paling tidak kedaulatan. Yang pertama adalah kedaulatan secara politik. Yang pertama, yang kedua adalah kedaulatan secara ekonomi. Kedaulatan secara politik bahwa desa tentu diberi kewenangan untuk menentukan arah kebijakannya yang didasarkan atas keputusan bersama dan merupakan kekuatan tertinggi di dalam proses politik yang ada di desa, yakni melalui musyawarah mufakat, sehingga keterlibatan seluruh elemen yang ada di desa di dalam menentukan arah kebijakan desa, inilah yang saya katakan kedaulatan politik yang dimiliki oleh desa. Kemudian yang kedua adalah kedaulatan secara ekonomi, diberi kewenangan untuk mengatur, mengelola sumber daya yang dimiliki oleh desa, sumber daya ekonomi, sumber daya alam, termasuk sumber potensi-potensi budaya, potensi, tradisi dan sebagainya yang merupakan bagian dari kekasan dan kekayaan yang dimiliki oleh desa. Karena kita pada ngobrol di angkringan pada pagi hari ini, tentu salah satu selain saya pikir bersumber dari dua kedaulatan tadi, baik secara kedaulatan secara politik maupun kedaulatan secara ekonomi, maka salah satu potensi yang dimiliki oleh desa bisa dikembangkan untuk menuju bagaimana desa ini mampu berdikari atas kekuatan yang dimiliki. Nah, karena itu ingin saya sampaikan pada kesempatan ini, maka desa ini sebenarnya memperoleh kemuliaan. Memperoleh kemuliaan apa? Yakni kemuliaan untuk mengatur, mengelola desa, menuju kemandirian desa, untuk menuju kepada kesejahteraan desa, memanfaatkan segala potensi sumber daya yang dimiliki oleh desa. Dalam rangka memberikan kemuliaan tadi, tentu peran para pemimpin desa, peran para elit-elit yang ada di desa, peran para seluruh stakeholder yang ada di desa ini menjadi penting. Karena itu mari kita letakkan bahwa desa itu bukan merupakan ajang perebutan kekuasaan, tapi bagaimana kita semua untuk meletakkan desa sebagai ruang bagi kita untuk memperoleh kemuliaan tadi, bahu-membahu antara pemimpin dengan masyarakatnya, antara lembaga yang ada di desanya untuk bersama-sama menuju kepada kemuliaan tadi. Tentu yang ketiga, desa harus mampu menemukan atas potensi yang dia miliki sehingga bisa didayagunakan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat desa. Kemudian yang keempat, tentu di dalam rangka proses menemukan dan mengembangkan tadi tidak bisa sendiri, perlu ada orang lain, dalam hal ini pendampingan, baik yang dilakukan oleh pendamping profesional, oleh perguruan tinggi, NGO, media, siapapun yang punya ruang, yang punya kesempatan, yang punya ketertarikan dan punya konsentrasi di dalam membangun desa. Dan yang kelima adalah tentu kemajuan desa ini harus dijaga, jangan sampai mengoyak terkait dengan merusak kohesi sosial, modal sosial yang ada di masyarakat dengan ciri khasnya masyarakat desa yang penuh dengan kegotong royongan, kebersamaan, kekeluargaan, dan tentu ini merupakan bagian ciri khas desa-desa di Indonesia yang memiliki kekuatan dan memiliki modal sosial seperti yang kami sampaikan tadi. Ini saya pikir 5 hal ini menjadi modal dasar yang harus kita pahami bersama, sehingga kita di dalam rangka menggerakkan masyarakat desa sebagaimana yang diamanatkan dalam tujuan pembangunan desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa serta kualitas hidup manusia melalui berbagai hal, antara lain termasuk pengembangan potensi ekonomi lokal, pembangunan sarana prasarana dasar dan sebagainya, ini akan lebih optimal. Nah, bicara terkait dengan pengembangan ekonomi lokal,
desa kita, saya yakin semua desa memiliki potensi keunikan, memiliki potensi baik yang disampaikan Pak Dayanto tadi, Pak Anto tadi, apakah itu yang bersumber dari katakanlah alam, yang bersumber dari budaya, ataupun kemudian dari katakanlah inisiasi sebagai edukasi, ataupun merupakan perpaduan integrasi gabungan dari berbagai potensi tadi. Karena itu saya yakin setiap desa memiliki itu dan perlu digarap secara bersama-sama. Makanya saya sampaikan tadi, saya sering mengatakan dalam satu kesempatan, tidak ada desa yang miskin. Yang ada adalah desa belum mampu menemukan atas potensi dan aset yang dia miliki, sehingga belum bisa didaya gunakan dalam rangka untuk menunjang kesejahteraan mereka.